Oke cuy, balik lagi sama gua Gani. Di tangan gue sekarang ada sebuah benda teman-teman ya. Tapi gua nggak tahu apakah ini termasuk ke dalam konsol seperti PlayStation atau Xbox. Pokoknya ini benda yang bentuknya HDMI stick, yang kalau kita colokin ke TV kita bisa mainin game ya, secara nggak langsung mirip kayak konsol. Tapi gue lebih menyebutnya seperti emulator portable kali ya, karena di dalamnya kita bisa mainin game-game retro, bahkan game-game model PS1 setahu gue ada ya di sini ya. Dan ini gue beli di harga 399.000 untuk versi 64 GB dan dapat 10.000 game katanya. Nanti kita lihat juga di dalamnya bener 64 GB atau berapa gitu ya. Dan ada versi yang 32 GB-nya juga lebih murah, yaitu kalau nggak salah 300-an juga, 320 apa 330 gitu. Tapi untuk versi 64 GB nyari yang harganya 390-an udah cukup susah teman-teman sekarang ya. Jadi teman-teman harus menyelam lebih dalam di Tokopedia, tapi nanti gue coba taruh linknya di deskripsi. Mudah-mudahan harganya masih 300 ribuan ya untuk yang versi 64 GB. Oke, jadi ini tuh seperti yang gue bilang sebelumnya ya, kita bisa mainin game-game yang retro sampai ke game PS1. Dan ada keterangan di deskripsi produknya resolusinya bisa sampai 4K teman-teman ya. Tapi resolusi 4K di sini bukan berarti gamenya jadi lebih bagus ya teman-teman ya. Itu hanya di stretch. Yang ukuran aslinya kan kalau nggak salah game-game dulu tuh kayak model 360 pixel, 480 pixel. Ini di stretch jadi 1080p, 4K kayak gitulah ya. Oke, kalau ngomongin di size ke yang lebih bagus kan kayak model GTA San Andreas tuh, ada yang PS2, ada yang versi PC lebih bagus. Bahkan sekarang ada versi yang definitif yang lebih jernih. Kalau ini nggak kayak gitu, dia cuma di stretch aja. Jadi kalau teman-teman main di TV yang gede mungkin akan kelihatan kurang nyaman alias blur gitu ya. Tapi nanti gue akan coba di TV gue yang 50 inci ya, biar kita tahu nih blurnya sebagaimana ya. Dan apakah pada saat main game-game PS1 bakal lag atau enggak ya. Tapi sebelum ngetes ke TV, kita unboxing dulu, kita lihat dulu boxnya lebih dekat. Oke, ini dia produknya teman-teman ya. Tapi sebelum kita lebih lanjut lihat sama unbox, gue mau ngasih tahu dulu kalau gue itu beli produk ini di Tokopedia, di salah satu official store, kalau nggak salah namanya Zola deh. Nanti kalian bisa klik linknya di deskripsi aja. Dan pada saat itu tuh ada dua harga teman-teman ya. Ada yang 64 GB harganya 399, ada yang judul dan deskripsinya sama persis 64 GB juga harganya 499 ya. Dan jelas ya udah gue ngambil yang 399 aja gitu ya. Gue nggak tahu apakah ini dalamnya bener 64 GB atau enggak, nanti kita lihat aja di deskripsi. Tulisannya sih 64 GB, dan gue tanya ke toko pun bedanya apa, katanya sih nggak ada bedanya gitu, sama-sama 64 GB. Cuman yang ini harga promo aja gitu, gue nggak ngerti kenapa mereka bikin dua harga beda gitu ya. Oke, terus untuk garansinya sendiri di official store-nya Zola itu dia naruh di deskripsinya 30 hari teman-teman ya. Kalau teman-teman beli di toko lain ada yang garansi 7 hari, ada yang 14 hari. Tapi karena ini gue belinya di Tokopedia, gue bisa ngecontreng proteksi tambahan ya. Gue nambah sekitar 30 atau 40 ribu biar garansinya jadi 1 tahun, dan itu di cover oleh asuransi Tokopedia. Ini bukan endorse ya teman-teman ya. Jadi misalkan teman-teman beli barang elektronik terus pengen garansinya rada lama, tambahin aja proteksi tambahan gitu, nambah sekian puluh ribu biar garansinya lebih panjang gitu. Jadi gue beli barang ini kurang lebih sekitar 440 ribuan lah ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita lihat boxnya. Tampilannya seperti ini, nggak ada merek brand-brandnya, pokoknya 4K Game Stick Lite ya. Oke, ini kenapa blur lagi? Oke, 2,4G wireless controller gamepad ya. Oke, jadi sticknya wireless, game, apakah ini logonya atau enggak? Di sini malah keterangan garansinya hanya 7 hari teman-teman ya. Oke, professional game chip, connect TV, classic game, double rocker control. Oke, ini sama ya. Bagian samping begini, samping begini. Oke, nah ini ada gambarnya 4K Ultra HD Game Stick. Seperti yang gue bilang ya, ini cuman di stretch doang, bukan resolusinya dibikin lebih jernih kayak GTA Definitive Edition, nggak gitu ya. Oke, terus mecha design elemen dan kawan-kawannya.
Oke, ini spesifikasinya teman-teman ya. Oke, CPU GB2 DDR3 256GB, flash 128 MB, apa talah itu. Oke, ya kita langsung buka aja ya teman-teman ya. Masih segel ini, tapi segelnya ya tetap bisa dibuka pakai tangan juga walau tanpa cutter. Oke, pertama dapat ucapan terima kasih. Tuh, di sini dikasih tahu jangan ngasih bintang 1 sampai 3 dulu, tapi diskusi dulu kalau misalkan ada masalah gitu. Ini cukup bagus sih karena ada beberapa toko yang jual konsol yang bilang kayak kasih bintang 5 untuk garansi, Anda kasih bintang 1, 2, 3 garansi hangus. Ada beberapa tuh yang kayak gitu. Oke, ini langsung produknya. Ada dongle untuk apa ya? Oke, ada dongle USB dan langsung 4K game stick Lite. Ya, ini colokan ke HDMI. Jadi ini bisa dicolokin langsung ke TV kalian ya. Oke, di pinggirnya ini ada 2 lubang untuk tali atau speaker kali atau apa gua nggak tahu. Terus ini untuk micro SD, kita lihat berapakah dia? Oh benar guys, 64 GB ya. Tapi dia micro SD-nya punya sendiri ya, bukan kayak SanDisk atau apa gitu ya. Oke, jangan ngarep lah. Di belakang ada colokan micro USB sama USB 2.0. Oke, cuma gitu aja sih, simple ya, nggak ada colok-colokan lain. Oke, kita buka. Ini dikasih kabel extension untuk HDMI ya. Oke, ini fungsinya jika misalkan teman-teman mau pasang ke monitor atau ke TV tapi di belakang itu ada tembok gitu, misalkan colokan HDMI kan di beberapa TV atau di beberapa monitor ada yang di belakang ya. Jadi kalau misalkan colokin gini nubruk sama tembok gitu, makanya pakai ini. Jadi colokin dulu si HDMI sticknya ke sini, terus ini ke TV. Jadi dia mantel kayak gitu teman-teman ya. Oke, paham lah ya, ini extension aja pokoknya. Ini susah juga dicabut ya, masih keras. Dan langsung kabel stick, kabel micro USB untuk power. Gua kira kabel casan sticknya kayak stick PS3 nggak ya bisa dicas, apa harus pakai baterai, kita lihat dah. Jadi nanti sistemnya tuh ini harusnya dongle dari sticknya colokin ke sini ya, dongle, terus ini micro USB untuk ke power. Terserah teman-teman powernya mau dicolokin ke TV lagi atau enggak pakai adaptor power ya. Oke, ini sticknya bentukannya kayak stick PS dan ini ringan banget teman-teman, plastik parah. Oke, cukup lah ya. Oke, cukup lah ya. Oke, dan dia pakai baterai teman-teman ya, tidak dikasih kita baterainya. Iya, nggak dikasih teman-teman. Oke, ya ini juga sama, berbahan plastik, ada on off nya juga di bawah sini. Tuh, biar baterainya nggak boros. Dan manual. Oke, berbahasa Chinese. Oke, oh ada yang bahasa Inggrisnya juga teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman nggak terlalu ngerti bisa baca manualnya juga. Oke, yowes, ini sekarang gue coba colokin ke TV dulu ya. Di sini gue ngetesnya langsung pakai TV yang 4K 50 inci biar bener gak nih 4K-4K-annya bakal jadi blur gak nih, atau ya udah alhamdulillah gitu, kita lihat ya. Oke teman-teman, di sini gue akan ulangi cara pemasangan ke TV atau ke monitor ya. Pertama colokin dongle untuk si sticknya. Oke, terus ini kabel micro USB-nya ke sini. Oke. Nah, untuk di sini gue nyolokinnya ke sini ya teman-teman, karena gue sudah punya HDMI extender ya. Gue colokin, jadi tinggal colokin ke sini. Terus ini bisa pakai adaptor kayak gini. Kalau misalkan teman-teman nggak ada extender kayak gue, ya wes berarti HDMI-nya langsung colokin ke TV. Terus USB-nya juga bisa ke TV karena ada beberapa USB yang ke TV juga. Kalau misalkan mentok sama dinding, pakai yang belokan
kayak begini. Oke, itu mah fleksibel, gimana punya kalian masing-masing aja TV-nya gimana. Oke, kita langsung colokin. Oke, biarin aja ngamplek di sini. Nah, di sini dia kagak ada lampu-lampuan ya. Gue mau pasang baterainya dulu, pakai baterai A3 ya, nih ya. Oke, ini gue pakai baterai yang ada aja teman-teman ya. Sorry kalau misalkan nggak bermerek kayak ABC atau Alkaline lah. Penting baterai dah. Oke. Nah, oke, sekarang gue nyalain dulu. Ini udah masuk ke menu HDMI ya. Oke, apakah ada intro pas nyala atau langsung muncul? Kita akan lihat. Loading. Butuh beberapa detik ya dari gua nyalain sampai dia masuk ke menu booting kayak gini ya. Nah, ini dia menunya teman-teman ya. Terus kita nyalain aja sticknya. Di sini ada on off-nya. Oke. Nah, dia nyala tuh ya. 1. Oke. Dan langsung bisa digerakin. Ya. Kalau kita lihat di sini apakah benar ada sampai 10.000 guys, 10.000 games. Tapi gue nggak tahu apakah 10.000-10.000-nya bisa dimainin atau tidak, atau dia mengulang ya 10.000 gamenya. Kita nanti coba lihat aja. Oke, kalau kita pencet R1 di sini banyak pilihan ya. Mau main game yang apa? Ini GBA, GBC, Atari, PS1 ya. Gue mau coba PS1 aja. Habis itu pencet yang bulat. Oke-nya A, tapi warnanya merah. Di sini warna merahnya itu yang sebelah kanan yang B. Oke, pencet A deh ya, yang bawah X. Tuh. Class reading. Oke. Nah, di sini game PS1 juga cukup banyak teman-teman ya. Oke. Kita coba satu deh, Kamen Rider Yuki ya. Oke, teman-teman. Nih udah masuk. Entah kenapa logo Bandainya ada yang di samping kayak gitu ya. Oke. Apakah bakal full? Oke, full. Gue lupa pencetannya. Oh, bulat. Oke. Kita pakai Zolda aja. Henshin. Wih, ini nostalgia banget nih. Tadinya gue pengen beli PS1 teman-teman, tapi kayak ngerasa aduh kurang worth it karena gamenya pakai CD gitu. Terus juga part-partnya udah bukan original PS1, kayak mesin PS1 sticknya PS2. Jadi kayak ntar aja deh. Dan ini bisa dibilang menggantikan juga ya. Ini dulu, bentar. Pencetannya gimana ya? Oh, oke, segitiga. Oh, oke. Oke, gameplay tidak nge-lag teman-teman, masih oke aja. Terus untuk soal resolusi layar ya, dia memang dibikin full di stretch. Kalau kalian ngelihat di video mungkin nggak terlalu blur kali ya. Tapi kalau misalkan kalian main sendiri gitu ya, ngelihat langsung secara layar, ini kerasa banget. Memang gamenya itu diperbesar gitu, jadi rada blur. Cuman nggak masalah sih. Namanya juga game PS1 ya, dapat kualitas kayak gini. Ya udah gitu loh. Jadi masih masuk akal aja sih menurut gue. Untuk resolusinya ya, dan gameplaynya juga masih ini. Oke, kita jurus dulu teman-teman. Siapa yang waktu kecil main pakai Zolda yang warna hijau, terus main pakai beginian terus sampai temennya nangis, sampai apa ya, di blacklist lah. Jangan pakai Zolda kalau main Ryuki, curang. Oke, untuk audio dari tadi normal sih, tapi ini untuk bagian jurus ini tadi sempat ada kayak nge-lag sedikit dan audionya jadi serak-serak. Tapi nggak apa-apa. Masih taraf wajar. Oke. Oh. Kalau udah selesai, misalkan teman-teman mau ganti gamenya, bisa kayak pencet start aja. Ini kayak ke menu awalnya. Ini mah gimana gamenya ya. Tapi kalau misalnya pengen ganti game lain, pencet yang ini nih. Kalau kita biasanya tombol select, tapi di sini tulisannya mode ya. Kita pencet itu. Terus di bawah ada quit game, pencet A atau X.
Dan dia langsung keluar deh. Game selanjutnya teman-teman. Smackdown ya tuh dia ada. Tapi di sini memang rada nge-lag teman-teman, gua nggak bohong deh. Mungkin karena game WWE ini sedikit lebih berat ya. Dan mungkin teman-teman dari tadi kayak bang kok langsung tes di game PS1, karena kalau di game yang emulator lain gua rasa bakal aman teman-teman. PS1 kan dibanding game-game yang tadi tuh bisa dibilang lebih berat gitu. Kalau yang emulator yang lain kayak Mario Bros kayak gitu kan ringan ya. Jadi si game sticknya masih aman. Kalau dipakai buat main game PS1 gue pengen tahu nih ada nge-lag atau enggak. Wah. Oke, masih playable tapi sedikit nge-lag lah. Mungkin ini kisaran 10 sampai 30 FPS lah ya. 15 sampai 30 FPS. Ini nggak kelihatan lagi. Ya ampun. Dulu gue main kayak gini jago anjir teman-teman. Iya. Oke, ini masih playable sih untuk nostalgia. Dan jangan ngarep, wah bang burik gamenya pengen resolusi HD dong, yang mantep dong. Ya kalian main yang versi PC aja teman-teman, WWE 2K20 gitu ya. Atau game-game yang terbaru. Kalau misalkan game yang kayak gini mah, ya elah sebatas alhamdulillah aja dia jalan guys. Oke, untungnya ini di gameplaynya aman ya. Tadi pada saat di menu soalnya rada nge-lag gitu. Jadi masih oke lah, fine, gak apa-apa di menu nge-lag, yang penting di gameplaynya dia aman lah. Oke, kita coba game lain ya. Oke teman-teman, itu yang game PS1 ya. Dan di sini teman-teman bisa lihat ya, di atas ada list, ada kelas, ada history. Nah ini yang udah kita mainin nih ya. Terus ada collection, ada search. Misalkan teman-teman pengen nyari gamenya bisa di fitur search ya. Oke. Sekarang kita coba game yang lain aja ya, yang di emulator lain. Oke, sekarang gue mau coba pakai fitur searchingnya ya. Di sini gue mau nyari Tekken dan ada Tekken 1, Tekken 2 ya. Dan juga Tekken Advance ya. Tapi gue nggak tahu ini pakai emulator apa. Gue coba Tekken 2 aja deh ya. Yang ini kita coba play. Apakah lancar atau tidak nih ya. Kita udah masuk ke menunya. Versus mode aja ya. Sayang ya mereka nggak naruh Tekken 3 sih. Padahal Tekken 3 itu seru banget. Oke, ini harus main 2 player kah? Bentar, nyalain stick 2-nya dulu. Oke, oh, dia lampunya hijau ya. Kalau yang stick 1 lampunya merah, stick 2 hijau. Oke, kita coba aja iseng gitu ya. Nge-lag atau tidak. Oke, ya ampun ini gambarnya blur banget. Oke, wah ini nge-lag teman-teman. Padahal ini game emulator yang biasanya teman-teman, bukan yang dari PS1. Tekken 2 itu zaman model apa ya? Game Boy kayak gitu kali ya. Ini mungkin kisaran 15-an FPS lah teman-teman. Buset. Bangun atuh. Ini zaman-zaman masih cuman Lee Chaolan, Lei Wulong, Marshall Law. Oke. Oke, jadi gue nemu juga tuh ya game yang lag. Oke, kita coba game lain ya. Oke, saya menemukan Metal Slug teman-teman ya. Metal Slug 2. Ini bagaimana ini? Oh, pencet atas. Tarma lah. Ding 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 ding. Wah, udah lama banget gue nggak dengerin lagu ini. Wah, oke, saya menemukan ada lag. Kenapa ini? Lucu ya, emulator yang PS1, game-game PS1 dia bisa berjalan lancar, tapi main game yang modelan kayak begini, yang versi jadulnya, ada nge-lag-nge-lagnya. Jadi ada plus minus juga ya game kayak gini ya. Kalau mau paling bener main ini di PC pakai emulator atau di konsolnya langsung ya biar nggak nge-lag. Oke, jadi dia ada lancarnya, ada nge-lag-nya gitu. Oke.
Oh. Ya elah, apa sih kena pisau gitu aja. Ini pencet startnya gimana? Hei. Lah, resume lah. Tadi pencet startnya apa ya? Oh, jadi tiap game beda-beda lah tombolnya ya. Oke. Buat nostalgia mah cukup lah teman-teman. Waduh, ini FPS-nya di bawah 10 nih rasanya nih. Ini mesin guys. Nih tombolnya biasanya kan kalau Metal Slug X loncat, kotak nembak, segitiga bom atau apa. Ini jadi kebulak-balik nih, kita jadi bingung gue. Oh, udah sampai rajanya lagi ya. Waduh, ini frame drop. Apa gara-gara monitornya kegedean? Monitor apa layar gue pakainya 4K jadi dia keberatan ya? Kalau pakai layar-layar kecil harusnya aman kali ya. Oke, cukup lah ya. Oke. Gua main Super Contra nih sekarang ya. Ini game yang ada di Nintendo gitu. Gua nggak nemu Mario Bros sayangnya teman-teman ya. Mati dong dia. Kalau yang gini aja nge-lag keterlaluan sih. Tapi ini alhamdulillah aman sih teman-teman. Oke. Jadi dia tuh kalau gua perhatiin dari tadi ya, bullet itu dipakai buat loncat, X itu dipakai buat nembak gitu. Oke, masih aman lah untuk game-game model Contra kayak gini. Buat nostalgiaan cukup teman-teman ya. Tapi harusnya ini menurut gue harganya nggak sampai di atas 300 kali ya. Harusnya sih mungkin sekitar 290-an ya. Oke, meskipun banyak game yang ada di sini, tapi nggak semua game lancar kayak gini gitu. Jadi ada beberapa yang lancar, ada beberapa yang nge-lag, ada beberapa yang nge-lag lancar gitu. Jadi teman-teman mungkin kalau mau beli benda kayak gini, pikirin lagi aja. Kalau ngomongin worth it, udah paling bener beli konsolnya atau pakai emulator di PC atau nggak di laptop kalian. Tapi kalau kalian sebatas pengen koleksi-koleksian doang, ya kagak ngapa beli kayak gini, oke? Oke teman-teman, gue menemukan sesuatu lagi di sini ya. Dari tadi gue nyari Super Mario kagak nemu teman-teman. Sampai akhirnya gue curiga sama game-game ini. Kok ada game yang namanya Super Mushroom ya kata gue. Dan pada saat ini gue coba ya Super Mushroom nih. Kita coba ya. Dan dia tuh munculnya Mario Bros teman-teman tuh. Mungkin ada faktor hak cipta atau apa lah ya. Gue nggak paham juga. Intinya kalian kalau nyari Super Mario di sini carinya Super Mushroom ya. Tapi tadi ada tulisannya hack version. Nggak tahu tuh artinya hack version itu apa. Buset. Tapi ini lebih ngebut loh dia. Perasaan Mario Bros yang biasa nggak secepat ini. Kok mati sih? Tunggu. Perasaan kalau cuma nembak kena jamur harusnya mati deh. Iya apa sih? lagi. Penasaran. Oh, loncat bulat kan? Oke. Coba. Tuh. Oh, emang karena dia tulisannya Super Mushroom yang hack teman-teman ya. Jadi kita kagak bisa mati teman-teman. Matiin cuma pas kecebur doang ya. Pokoknya di sini ada banyak versi Super Mario yang bisa kalian mainin ya. Yang namanya menjadi Super Mushroom. Oke. Oke teman-teman, last game ya. Oke, kita coba KG teman-teman ya. Ini game benar-benar memorial banget buat gue. Karena, wah anjir ini seru banget ini. Dulu main game kayak gini dengan resolusi blur kayak gini aja kita nggak protes loh. Oke. Kok nggak bisa mukul sih? Tadi mukul apa sih? Tapi kok nyawanya penuh mulu ya. Kayaknya di sini emang beberapa ROM-nya udah diacak-acak teman-teman ya. Kayak nama judul. Tuh.
Nah, ini kalau kita ngambil di bawah bisa berubah jadi shuriken itu. Ini mukulnya apa sih? Nih. Dia tombolnya bisa dibilang beda nih antara loncat sama nembak, ketukar mulu, gue jadi salah mulu. Loh. Mau nembak malah loncat. Oke. Overall cukup lah ya teman-teman buat nostalgia mah teman-teman ya. Tapi kalau teman-teman nyari worth it mah ya nggak usah terlalu ngarep lah ya. Ya menang dong gue kayak gini mah. Ini kenapa modenya langsung gampang menang begini ya. Easy. Nyawanya nggak bisa mati bro. Oke teman-teman, kurang lebih begitu ya soal si game stick HDMI ini. Dan pada saat gue pegang ini nggak anget sih, masih normal-normal aja. Stick nggak panas pokoknya. Ini pun angetnya masih anget wajar, kenapa bukan anget yang panas. Oke, ini terakhir deh sekali lagi gue penasaran bisa nggak kalau gue coba pakai stick USB model kayak begini ya, apakah dia masih support atau tidak. Oke, kalau dinyalain, oke lampu analognya nyala ya. Tapi kalau misalkan kita pencet atas bawah apakah dia bisa? Ternyata nggak bisa teman-teman ya, dia lampunya nyala tapi oke, oh dia support teman-teman. Oke, tapi tadi pencet atas bawah kok nggak mau ya? Oh dia mau teman-teman ya. Oke, dia bisa pakai stick yang lain ya, asalkan sticknya stick yang model murah kayak begini ya. Kemarin gue soalnya ngelihat reviewer lain ada yang nyoba pakai stick yang bermerek itu kagak mau nyaut gitu. Sedangkan ini pakai stick yang model begini dia bisa. Jadi kalau misalkan teman-teman sticknya rusak, bisa lah beli stick yang model kayak gini 50 ribuan juga udah dapat kok sepaket 2 biji kayak gini. Oke guys, gitu aja. Hatur nuhun, terima kasih dan thank you, semoga bermanfaat ya. Tinggal kalian aja mau beli sebagai koleksi atau gimana, terserah kalian. Linknya di deskripsi kalau misalkan mau ya. Mantap.